Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk pertandingan dari Persija Jakarta yang menang besar 4-1 atas Dewa United, lalu Persib Bandung ya juga menang besar 0-4 dari tim tuan rumah Rans. Lalu ada Persebaya Surabaya ya, ini menang 2-1 atas tim tamu PSS Sleman. Kita bahas dulu dari Persija Jakarta yang bermain di hari Sabtu ya. Pertandingan kemarin cukup penting sekali, 3 poin untuk Persija karena kita tahu dalam beberapa sebelum pertandingan dimulai ya sudah banyak ya supporter yang berusaha untuk menyemangati agar para pemain Persija bisa tampil lebih baik lagi. Ini ya hasil dari rentetan pertandingan yang kurang baik ya dari 3 kekalahan beruntun sebelum lawan Dewa United. Nah, kemarin lawan Dewa United, Persija bisa langsung menciptakan 4 gol dan hanya kemasukan 1 dari kotak penalti ya. Sebetulnya Persija Jakarta walaupun menang 4-1, tapi dari skema permainan sebetulnya masih ada beberapa PR yang harus diperhatikan. Ini juga perlu dievaluasi untuk menghadapi Persib Bandung. Ya, karena setelah ini Persija akan menghadapi Persib. Lalu apa yang perlu dievaluasi dari pertandingan kemarin lawan Dewa United, yaitu di sektor tengah dan juga transisi. Di babak pertama, itu terlihat kalau memang sektor tengah Persija Jakarta itu menjadi titik lemah dari para pemain Dewa United untuk mencoba membangun kreativitas serangan. Dan sebetulnya penampilan Dewa United di babak pertama itu cukup baik ya. Berapa kali bisa melakukan bola possession, justru Persija yang ya kalau menurut saya harusnya bisa lebih mendominasi ya. Tapi di sini justru Dewa United yang bisa mendominasi permainan, terutama melalui sektor tengah. Sektor tengah Persija Jakarta ketika melakukan pertahanan, kalau menurut saya itu masih cukup kosong. Ya, ini semoga ada evaluasi dari Thomas Tuchel. Lalu ketika masuk di babak kedua, ya di sini Rio Matsumura langsung menambahkan 2 gol. Kalau di babak pertama ada Simic ya 2 gol. Nah, sebetulnya di babak kedua ini Thomas Tuchel sudah ada evaluasi. Ya, saya melihat sudah ada evaluasi seperti Firza Andika ya, yang mungkin permainannya sedikit ngeflop. Belum terlalu on fire lagi dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini digantikan posisinya oleh Arjun Syah ya. Jadi Rio Fahmi digeser ke kiri. Ini juga menurut saya cukup bagus evaluasi dari Thomas Tuchel. Tapi kalau berbicara dari skema permainan ya, walaupun Rico Simanjuntak sudah bermain, Doni Tri Pamungkas dimainkan, ya masalah transisi juga masih menjadi bahan evaluasi. Jadi menurut saya persiapan Persija Jakarta walaupun sudah menang 4-1, di atas kertas kepercayaan diri dan mental pemain Persija pastinya kan bangkit. Tapi ada dua evaluasi ya yang perlu diperhatikan menurut saya, yaitu masalah pertahanan di sektor tengah. Jadi sebelum nanti menghadapi Persib Bandung, ya semoga pemain tengah Persija Jakarta sudah bisa merepotkan dulu untuk sektor tengahnya Persib. Jadi nggak langsung masuk ke ya sektor paling fatal di sektor belakang. Ya, ini semoga ada evaluasi dari masalah pertahanan di sektor tengah. Lalu yang kedua adalah transisi. Ya, Persija Jakarta sebetulnya di kemarin lawan Dewa United itu ada beberapa kali momen untuk bisa melakukan serangan balik. Walaupun memang ini bukan ciri khas permainannya Thomas Tuchel gitu ya. Tapi kan sayang dalam beberapa momen tertentu sebetulnya Persija ini banyak momen untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi kembali lagi ke masalah transisi. Ya, kemarin Rio atau Marco Simic itu berapa kali terlihat lah ketika sudah bisa melakukan serangan balik, tapi kawan-kawannya belum cepat melakukan transisi penyerangan. Ya, jadi menurut saya ini juga harus bisa menjadi bahan evaluasi Persija Jakarta untuk menghadapi Persib Bandung. Nah, untuk Persib Bandung sendiri setelah kemarin menang 4-0 atas Rans, lalu sebelumnya menang 3-0 atas PSIS, memang saya sudah mengatakan ya sebelum lawan Rans, kunci dari Persija adalah di sektor tengah dulu. Persib Bandung ya, yaitu di sektor tengah dulu. Ini sebagai modal menghadapi Persija. Karena sektor tengah dari Persib Bandung yang berapa kali saya selalu kritik, tapi pada saat menghadapi PSIS, menghadapi Rans, ya itu sektor tengahnya sudah mulai kompak. Terutama saya melihat yaitu Beltrame dengan Mark Klok. Ini bisa menjadi salah satu pertanda kekuatan atau kebangkitan Persib Bandung. Karena saya sudah berapa kali kritik, selama Persib Bandung bisa membenahi sektor tengah, ya ini akan menjadi ancaman untuk tim-tim lain ketika menghadapi Persib Bandung. Dan ini sudah terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.
ya kekompakan dari Deddy Kusnandar yang penampilannya selalu konsisten, ini bisa semakin solid dengan Beltrame dan Mark Klok. Lalu di sektor sayap juga Rian Kurnia kembali lagi dipasang bersama dengan Ciro. Artinya ya sisi penyerangan Persib Bandung itu lebih matang. Karena ya memang penampilan Beckham Putra yang seringkali diturunkan sebagai starting kan masih inkonsisten gitu ya. Tapi ketika Rian Kurnia bisa menggantikan Beckham, nah ini penyerangan Persib Bandung bisa lebih tajam. Ya, waktu ada Beckham sebetulnya sudah cukup bagus. Tapi ketika Rian Kurnia yang main, itu makin tajam. Nah, inilah yang menurut saya Persib Bandung tinggal konsisten. Ya, ini modal untuk menghadapi Persija Jakarta. Apalagi bermain di kandang sendiri kalau nggak salah ya. Iya, bermain di kandang Persib Bandung. Ya, jadi sebetulnya untuk Persib Bandung nggak terlalu banyak catatan karena sektor tengah yang saya selalu kritik, selalu saya nanti-nantikan evaluasi dari Hodak, ini sudah mulai terlihat kekompakan dari Mark Klok dan juga Beltrame. Ya, ini bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Persija. Tinggal nanti kita lihat ya di tanggal 9 ini ya, hari apa ini tanggal 9 hari Sabtu nih ya, jam 7 malam jam 3 sore ya waktu Indonesia bagian barat. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kekonsistenan untuk Persib Bandung menjaga chance masuk 4 besar. Dan untuk Persija Jakarta, poin pentingnya yaitu di transisi penyerangan dan juga di sektor tengah untuk melakukan pertahanan. Ya, ini yang saya akan lihat untuk pertandingan Persib Bandung dengan Persija. Jadi untuk Persija Jakarta dengan Persib Bandung, selamat ya kalian mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Dewa United dan juga Rans untuk masing-masing tim. Semoga ini bisa menjadi modal penting untuk besok ya, ini derby ya atau El Clasico dari Liga Indonesia. Ya, jadi selamat untuk Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Lalu next ya, kita ke Persebaya Surabaya dengan PSS Sleman. Di pertandingan ini Persebaya Surabaya belum terkalahkan, sedangkan untuk PSS Sleman masih ada hasil inkonsisten. Jadi sebetulnya di pertandingan ini ya, saya nggak terlalu banyak memberikan kritik dulu untuk Persebaya, karena ya saya masih memaklumi ya untuk Coach Munster ini menangani Persebaya, walaupun mungkin dari sisi skema permainan masih belum ada konsistensi, tapi ya untuk berbicara progres, sebetulnya progresnya ada di Coach Munster. Cuma untuk saat ini saya harus memberitahu dulu ya, kalau memang Persebaya Surabaya ini merupakan tim yang menurut saya ini levelnya cukup sulit. Maksudnya gini, seorang pelatih masuk ke Persebaya Surabaya gitu ya, Coach Munster. Ya kalau dibilang dari segi kekuatan pemain Persebaya itu masih belum merata. Dari masalah chemistry ya, dari masalah pemain yang bisa diturunkan seperti kemarin ketika lawan PSM ya, Robson Duarte nggak bisa bermain ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana kreativitas di sektor sayap kurang bagus. Lalu kemarin lawan PSS Sleman, Robson Duarte akhirnya bisa bermain, itu sudah ada perbedaan. Lalu kenapa M. Iqbal yang justru dipasang? Ya, ini kan bisa menciptakan gol cepat kemarin. Nah, ini saya juga cukup menarik ya, untuk pertandingan sejauh ini Coach Munster ada sedikit perombakan pemain terus, terutama di sektor tengah ya. Kalau posisi M. Hidayat saya bilang sudah cukup aman. Tinggal di masalah pemain untuk melakukan kreativitas. Nah, inilah yang menurut saya di komposisi pemain Persebaya yang mungkin ya pemain yang bisa memberikan perubahan di sektor tengah itu M. Iqbal. Makanya ketika kemarin Andre diduetkan dengan Ripal, ini kan pemain yang bertipe box to box semua gitu ya. Jadi untuk memberikan kreativitas di sektor tengah ini bukan kemampuan Andre dan Ripal. Nah, semakin terlihat di beberapa pertandingan terakhir, ini M. Iqbal yang seringkali bermain untuk menggantikan Ripal, karena Andre biasanya selalu diturunkan ya. Ya, kalau kemarin Ripal. Jadi inilah yang menurut saya ada terlihat progres atau evaluasi dari Coach Munster. Ya, M. Iqbal yang sudah mulai selalu diturunkan sebagai starting line up. Karena ini menurut saya pemain yang memiliki kreativitas untuk sektor tengah Persebaya. Walaupun secara di atas lapangan mungkin M. Iqbal belum maksimal banget gitu ya. Ini kembali lagi ke masalah level kalau saya bilang. Level kesulitan. Karena untuk melatih Persebaya Surabaya ini nggak mudah kalau menurut saya dari seorang pelatih. Ya, jadi ya menurut saya untuk sementara ini yang penting Persebaya Surabaya bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan dulu. Progresnya sudah terlihat cukup baik karena belum terkalahkan selama dipegang oleh Coach Munster. Inilah yang menurut saya harus menjadi fokus utama dulu
ya untuk berbicara skema permainan atau berbicara apakah permainan Persebaya Surabaya sudah bagus atau belum, ini menurut saya masih belum terlalu penting lah ya, karena untuk saat ini yang penting Persebaya Surabaya bisa menang dulu ya, karena yang menurut saya menjadi modal penting untuk Persebaya Surabaya ya, ini perlu dicatat, yaitu dari segi mental. Selama pemain Persebaya Surabaya menorehkan hasil yang cukup positif, dari segi mental dan kepercayaan diri pemain Persebaya ini akan tetap naik atau terjaga. Tapi kalau pahit-pahitnya nanti Persebaya Surabaya mungkin ada kekalahan atau ada hasil imbang, nah yang saya nggak inginkan Persebaya Surabaya susah untuk move on. Ya, jadi untuk sekarang ya kita support aja ya, kita nggak berbicara dari permainannya bagus atau enggak, lalu skemanya jalan atau enggak. Yang penting sekarang Persebaya Surabaya bisa menorehkan hasil yang positif dulu. Ya, jadi kemarin lawan PSS Sleman, Bruno bisa menciptakan gol melalui titik putih ya, itu Henrique dijatuhkan oleh Pintus, dan sebetulnya Henrique nggak boleh jangan terlalu banyak dikritik ya, karena saya yakin Henrique ini sangat dibutuhkan sekali untuk Persebaya. Walaupun memang untuk saat ini mungkin level permainan Henrique masih jauh dari harapan kalian, tapi percayalah sama saya kalau Henrique ini salah satu pemain yang paling penting di Persebaya Surabaya juga untuk saat ini ya. Ini Henrique sangat penting ya, jadi jangan terlalu dikritik terlalu berlebihan walaupun mungkin performnya belum maksimal. Is oke, nggak masalah, proses nanti yang berbicara. Ya, jadi selamat untuk Persebaya Surabaya yang meraih 3 poin, dan untuk PSS Sleman di pertandingan ini ya sebetulnya nggak terlalu banyak catatan juga, permainan juga cukup solid, tapi ya memang dari berbagai peluang ya belum bisa menciptakan gol ya. Hoki Caraka juga berapa kali, lalu Hamisi ya sebetulnya bermain cukup bagus, tapi ya ada di babak pertama ya itu sedikit kontroversi yang menendang kepala Bruno, untungnya nggak mendapatkan kartu kuning 2 kali. Karena di babak kedua juga sebetulnya tensi permainan cukup tinggi ya, tapi ya walaupun PSS Sleman bisa mengejar gol di babak kedua cukup cepat dari Vizcara, tapi ya kembali lagi ke masalah peluang ya. PSS Sleman sebetulnya peluangnya juga seimbang dengan Persebaya, tapi faktor finishing lah ini ya untuk PSS Sleman, semoga bisa menjadi evaluasi. Overall saya bilang PSS Sleman nggak terlalu banyak masalah sebetulnya, walaupun dari hasil inkonsisten ini membuat PSS Sleman belum aman dari zona degradasi, tapi kalau dari pengamatan saya ya harusnya PSS Sleman tetap aman berada di Liga 1 ya. Ini berbicara dari skema permainan dan juga komposisi pemain PSS Sleman. Kalau tingkat kesulitan sebetulnya lebih sulit Persebaya daripada PSS Sleman. Kalau PSS Sleman mungkin di kelasnya standar gitu loh, nggak jelek tapi nggak bagus juga. Nah, kalau Persebaya Surabaya ini benar-benar sulit untuk saat ini pelatih baru gitu ya untuk bisa membuat Persebaya Surabaya langsung bisa bermain bagus. Ini tingkat kesulitannya memang cukup tinggi ya. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa ambil untuk pertandingan Persebaya Surabaya dengan PSS Sleman. Jadi selamat ya untuk Persebaya Surabaya yang meraih 3 poin, belum terkalahkan ini semenjak kedatangan Munster. Teruslah berproses, teruslah mendapatkan hasil yang positif agar kepercayaan diri pemain Persebaya Surabaya bisa tetap terjaga ya. Sedangkan untuk PSS Sleman ya semoga dari masalah peluang ini bisa dievaluasi ya. Ini menurut saya dari segi pemainnya lagi, bukan dari segi pelatih, karena overall sebetulnya skema permainan PSS Sleman ini cukup konsisten, tinggal kembali lagi ke perform pemain-pemainnya sendiri ya. Jadi ini semoga bisa menjadi evaluasi untuk para pemain PSS Sleman, mengingat ini posisinya belum aman dari zona degradasi ya. Jadi tetap semangat untuk PSS Sleman. Jadi ini aja video review dari 3 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. See you.